Halo, selamat petang pemirsa. Bertemu lagi dalam program Caleg Seharusnya Merakyat. Di program ini saya Ahmad Willianto akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat siapa calon pilihan kita pada pemilu 9 April mendatang. Sosok kita minggu ini istimewa karena bukan calon anggota DPR atau DPRD, melainkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Beliau adalah seorang perempuan yang punya segudang kegiatan. Selain pengusaha, beliau juga seorang penceramah sekaligus motivator dan aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dan satu lagi, profesi yang paling beliau banggakan adalah sebagai ibu rumah tangga. Selamat sore, Assalamualaikum Ustazah. Selamat sore, Yuliani. Saya panggilnya apa ini? Ustazah atau Ibu Yuliani ya? Iya. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat semua, keluarga sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita akan melihat dulu VT yang akan disiapkan oleh teman-teman. Silakan. Silakan, Ibu Tar. Jangan menjadikan materi sebagai tolak ukur keberhasilan, tapi seberapa jauh kita sebagai punya tabungan di akhirat kelak. Motivasi menjadi anggota legislatif pada pemilu 2014 beragam, mulai murni pengabdian sampai hanya sekedar mencari kekayaan. Maka yang datang mencalonkan diri pun tak kalah beragam. Ada yang sudah piawai berpolitik, bahkan tak sedikit datang dari rakyat kecil yang awam dunia politik. Yuliani adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang mengklaim maju karena dorongan keprihatinan dan bertekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. Kiprahnya di dunia politik tak perlu diragukan. Untuk kampanye pencalonannya, Yuliani memilih bertemu langsung dengan masyarakat ketimbang menyebar baliho dan spanduk. Yuliani mengaku bisa memahami dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah rakyat jika langsung bertatap muka. Sebagai pengusaha, tak sulit bagi Yuliani untuk mengeluarkan uang sebagai iming-iming agar memilih dirinya. Tapi calon anggota DPD RI nomor urut 39 ini tak mau memilih politik uang untuk memuluskan tujuannya. Selama kampanye, Yuliani berharap bisa memberikan pendidikan politik pada rakyat agar tak mudah terpikat bujuk rayu politisi yang hanya memuaskan ambisi. Ngorek semua kemampuan mereka, gimana caranya? Baik, Bu Yuliani, ini kan maju sebagai anggota DPD RI ya. Ini tugas dan fungsi DPD ini seperti apa, Bu? Ya, kalau kita perhatikan dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 22 ayat D itu menunjukkan bahwa tugas anggota DPD masing-masing daerah memang dalam hal ini hanya sebagai perwakilan daerah awal mulanya. Jadi bagaimana isu-isu daerah dibawa ke sana. Tapi kalau kita perhatikan di kenyataannya hari ini ya di pergulatan politik bahwa tugas DPD cuma sekedar konsultasi dan pertimbangan, nggak lebih. Nah, artinya saya tidak tahu apakah ini memang satu bentuk pemenjaraan ataukah memang sekedar memang itu adanya atau memang katakanlah masing-masing anggota DPD itu sendiri tidak mampu memperjuangkan yang lebih luas lagi. Nah, itu kalau kita perhatikan dalam kondisi dalam amanah undang-undang maupun kondisi kekinian. Nah, beda dengan DPD yang kita perhatikan di Amerika ya, yang merupakan senator, hak mereka sangat luar biasa, tapi itu juga ada perbedaan yang paling mendasar. Kalau di Amerika memang dari bawah ke atas. Kalau kita kan enggak, dari atas ke bawah. Artinya ya udah pemberian lah begitu seperti itu. Apakah ini yang mendasari Ibu untuk maju sebagai anggota DPD? Memperbaiki apa yang kurang pas ini tadi? Ya, saya maju sebenarnya bukan pilihan. Ya, kalau boleh memilih saya tetap mau berjuang di sektor yang bukan di parlemen. Tapi tekanan masyarakat, dukungan masyarakat menginginkan saya untuk maju lagi ke panggung politik dan pada waktu itu memang mungkin inilah rezeki buat saya kalau memang takdir terjadi harus masuk lewat panggung ini. Dan saya melihat saya mencoba membuat warna lain DPD ke depan. Apalagi dengan kemenangan di MK kemarin, artinya ada sebuah angin segar buat DPD ke depan di Indonesia nanti akan ada sebuah jalan lempang menuju perjuangan yang lebih berarti. Ini ya yang akan menjembatani antara daerah dengan pusat ya. Selama ini mungkin ada banyak kendala atau filterisasi sehingga apa yang namanya otonomi daerah itu tidak maksimal dilaksanakan. Ada sumbatan-sumbatan yang nggak maksimal. Nah, ini juga masyarakat juga harus tahu bahwa sebenarnya DPD itu cukup signifikan, nggak cuma sekedar kalau ada istilah DPD itu nggak lebih dari LSM yang dibayar. Nah, tapi kita pengen merubah itu ke depan nanti.
masyarakat Jawa Timur lebih mengenal calon DPD mereka ketimbang anggota Iya, DPR RI iya, dari partai betul. politik. Karena selama ini yang lebih populer itu Iya, DPRD ya, DPR-nya. Nah, DPR kenapa atau demikian? DPRD. Anggota DPR cuma 4 orang, dan Oke. itu mewakili Jawa Timur itu Iya. sendiri. Nah, beda dengan partai politik yang walaupun berangkat dari 11 dapil gitu ya, kemudian partainya kan banyak. Iya. Ya. Berarti ini Yang- sudah tidak populis, kuotanya juga sedikit, Iya. tapi optimis ya. Optimis ya, Coba ya. optimis ya, Ya, apalagi sebagai caleg perempuan ya, yang Harus apa selalu namanya? optimis Mas Willy ya. Harus selalu optimis karena begini, jadi nggak jadi adalah urusan yang di atas. Iya. Ibaratnya itu nama saya atau nama DPD lain itu udah ada di Lauhul Mahfuz. Nah, cuman sekarang saya ingin memberikan sebuah pembelajaran politik untuk masyarakat bahwa sebenarnya ketika amanah itu diberikan, lakukan secara maksimal. Baik, Ya. baik. Terima kasih. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di Ya. segmen berikutnya. Ya. Pemirsa, setelah jeda berikut saya akan berbincang lebih jauh dengan Bu Yuliani. Jangan kemana-mana, tetap di Caleg Seharusnya Merakyat.